Saudara sekalian, beragama itu mudah. Sebab agama memang kebutuhan manusia. Manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah membutuhkan media untuk menikmati kemanusiaannya dan menjalani hidup. Manusia yang jatuh dalam dosa itu bukan manusia yang pasti bejat menjadi barbar seperti binatang. Manusia yang masih bisa berbuat baik. Seperti contohnya Kain diingatkan Tuhan tidak membunuh adiknya Habel. Bisa berperilaku santun mestinya. Jadi kita juga menemukan orang-orang yang dipandang Tuhan berkenan seperti Nuh, Ayub. Bukan orang-orang bejat yang rusak total. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak menjadi manusia sesuai rancangan Allah yang semula. Itu membutuhkan media supaya manusia bisa menikmati dan menyelenggarakan kemanusiaannya. Manusia membutuhkan hukum dan agama memfasilitasi hukum. Manusia memiliki naluriah untuk bermoral baik karena manusia itu makhluk yang bermoral. Agama memfasilitasi. Manusia membutuhkan naungan, perlindungan, dan agama memfasilitasi ini dengan menawarkan Allah yang baik dan berkuasa. Manusia membutuhkan pengantara untuk mencapai Allah, ilah atau dewanya. Ada imam. Kalau agama Yahudi ada imam yang bisa menjadi pengantara umat dan Allah, dan imam bisa bertemu dengan Elohim Yahweh setahun sekali di ruang maha suci. Manusia membutuhkan mediator, rohaniwan, pendeta, begitu saudara. Agama itu klop dengan kemanusiaan, kejiwaan, nurani manusia. Klop. Beragama itu mudah. Tetapi mengikuti Yesus itu menjadi masalah. Karena kekristenan itu jalan hidup, bukan jalan agama. Bagaimana kehidupan Yesus dijalani. Yesus ini model manusia yang dikehendaki Allah, yang telah mencapai segambar dan serupa dengan Bapa. Sosok manusia seperti Yesuslah yang bisa menjalankan ibadah dalam roh dan kebenaran. Nah, standar kita itu harus seperti dia. Kalau hanya beragama tidak bisa, saudara. Ibarat frekuensi itu pasti tidak nyambung, tidak nyangkut. Di Matius pasal 19 ya, kita bisa membaca ada orang kaya. Ini sudah ideal sebagai manusia di mata orang sekuler. Tapi juga seorang yang berakhlak baik, dipandang dari sudut keberagamaan, dia ciami ya, bagus ya saudara. Dia berkata kepada Yesus, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal?
Yesus menjawab, lakukan hukum. Hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya. Orang ini mengatakan bahwa ia sudah melakukan semua itu. Lakukan hukum. Sama artinya dengan beragamalah. Orang ini sudah melakukan hukum. Sudah beragama, saudara. Nah, lalu orang kaya yang berakhlak baik ini bertanya, kurang apa lagi Tuhan? Kurang apa lagi Tuhan? Nah, ini cari gara-gara. Ini cari gara-gara. Ini cari masalah. Kalau kamu hanya beragama, itu tidak bermasalah. Kamu bisa menjalani hidup, memiliki kekayaan, menikmati kekayaanmu dengan nyaman, bisa. Ya, bisa. Kamu bisa hidup wajar seperti manusia lain dengan agama masing-masing, bisa. Tapi kalau kamu mau sempurna, if you want to be perfect, teleios. Nah, kamu cari gara-gara. Ini ranahnya beda, ini bukan ranah agama. Ini kodratnya beda, ini kodrat manusia yang masih bisa beragama, ini kodrat anak Allah yang harus berkodrat ilahi. Kamu harus keluar dari ranah kamu ini. Maka Tuhan berkata, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, habisi dulu ya, habisi dulu ya. Artinya kamu jangan terikat dengan dunia dulu, harus berani meninggalkan dunia. Harus berani meninggalkan dunia. Baru ikut aku, baru engkau kuformat ulang. Bukan format agama. Agama tidak perlu format ulang. Pendidikan agama bisa membuat orang tertib, berakhlak baik. Tapi kalau ikut Yesus, ini kelahiran baru. Kelahiran baru itu perubahan kodrat. Ini hal yang berbeda, bukan sesuatu seperti agama yang dikenal banyak orang. Sebab kalau ikut Yesus itu targetnya 2 Petrus 1 ayat 3 dan ke-4 mengenakan kodrat ilahi. Ibrani 12 ayat 9 dan 10 mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Nah, ini menjadi masalah ini, saudaraku. Jadi masalah. Karena kalau kamu ikut aku, kamu itu masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Engkau tinggal dalam aku dalam engkau ya Bapa, dan mereka dalam kita. Nah, berat ini. Maka banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kelahiran baru itu bukan sesuatu yang sederhana, yang secara mistis, secara ajaib orang mengalami perubahan di luar kesadarannya karena Allah melahirkan baru dia atau mengkonversi dia. Tidak sederhana begitu. Orang berkata bahwa kelahiran baru itu mukjizat yang terbesar. Bisa, tapi tidak tepat. Yang benar kelahiran baru itu perjuangan yang terbesar. Namanya juga kelahiran tidak seketika kok. Harus ada proses juga. Itu pun kalau prosesnya bagus. Kalau tidak ada kelahiran. Lahir anak cacat, lahir anak meninggal bisa. Kalau kita membaca dalam 2 Petrus pasal 1 ya saudara. Coba kita lihat. Ayat yang keempat dulu, baru ayat berikutnya. Saudara akan melihat bahwa mengenakan kodrat ilahi itu ada perjuangan. Tidak otomatis begitu. Ini yang membuat banyak orang tidak ada perjuangan seperti doktrin orang-orang Eropa yang hari ini
menjadikan masyarakatnya seperti tidak pernah mengenal Injil. Mereka dibelenggu oleh doktrin yang tidak benar, saudara, yang harus diluruskan atau dilengkapi. Mari kita lihat 2 Petrus pasal 1 ayat 4 mulai. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Terus? Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Terus? Justru karena itu, coba lihat, jelas Alkitab. Justru karena itu, teks aslinya juga begitu. Justru karena itu, terus? Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Terus? Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Terus? Kepada penguasaan diri. Yang menambahkan siapa? Kita, bukan Tuhan. Anugerah itu punya tanggung jawab. Tidak otomatis dia dipilih masuk surga yang di sana tidak jelas. Tidak ada usaha apa-apa di situ. Banyak yang dipanggil, sedikit. Kenapa? Ya karena masing-masing meresponi panggilan itu atau anugerah itu berbeda-beda. Jadi sebenarnya saudara, banyak orang yang belum lahir baru, saudara. Kalau hanya dari agama A masuk agama Kristen, belum tentu lahir baru. Saya dari muda sudah melihat orang-orang dari agama A masuk Kristen. Jatuh-jatuhnya nanti perempuan, seks, moral, uang. Pindah agama tidak menjamin dia masuk surga loh. Kristen dari kecil juga tidak menjamin dia masuk surga. Jangan salah memahami hal ini, saudara. Itulah sebabnya ya firman Tuhan mengatakan di Efesus pasal 4 ya, ayat 22, 24 misalnya, kita baca ya. Harus ada usaha kita. Tapi bicara usaha ini jangan saudara pikir ini jasa kita. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kita terkubur sudah. Mau berbuat baik sehebat apapun, sedahsyat apapun masuk neraka. Tapi dengan adanya Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, baru ada tanggung jawab. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada tanggung jawab. Semua meluncur ke neraka, tidak ada perhitungan lagi. Karena semua manusia mewarisi dosa dan pasti berdosa. Tapi dengan Yesus mati di kayu salib, baru ada tanggung jawab. Tanggung jawab kita menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Sempurna seperti Bapa artinya segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu serupa dengan Yesus. Yang dalam segala hal yang dilakukan selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Ini bukan berarti kita menjadi sama seperti Yesus dalam tingkat kesempurnaan. Problem masalah yang dihadapi Yesus beda dengan problem dan masalah kita. Yesus jauh lebih berat. Kesempurnaan si A dan si B itu beda karena masalah yang dihadapi berbeda. Tapi apapun masalahmu, keputusan dan pilihanmu harus sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Maka kita harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Bukan berarti pikiran perasaan Kristus dipindahkan ke sini. Yesus punya pikiran perasaan, kita punya pikiran perasaan. Kita memiliki kecerdasan rohani seperti dia. Yang dalam segala hal yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Bapa. Amin. Kalau agama di bawah bayang-bayang hukum, itu bukan formatnya Allah. Formatnya Allah, manusia itu segambar dan serupa. Segambar artinya manusia memiliki komponen-komponen yang ada pada Allah, memiliki pikiran perasaan. Dari pikiran perasaan manusia bisa menciptakan, memproduk kehendak,
Dan Allah mengendaki pikiran perasaan manusia ini seperti Kristus. Kalau bagi kita umat perjanjian baru, lalu semua produknya ini sesuai dengan kehendak Allah. Itu tidak diatur oleh siapa-siapa, tidak diatur bahkan oleh hukum, diatur oleh diri kita. Kita yang dipimpin Roh Kudus, yang dimuridkan oleh Yesus. Nah, untuk dimuridkan itu berat. Apa? Meninggalkan segala sesuatu. Maka di Lukas pasal 14 ayat 33, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Kalau saudara masih tertarik dunia sampai mati, Anda nggak pernah mengalami perubahan kodrat. Yang meninggalkan kesenangan dunia saja belum tentu lulus. Apalagi yang tidak mau meninggalkan percintaan dunia. Itulah sebabnya Yesus berkata orang kaya sukar masuk surga. Karena memiliki potensi terikat lebih besar daripada orang miskin. Tapi orang miskin yang selalu ingin kaya sama juga. Hidup kita singkat di dunia, kita hidup hanya untuk kekekalan. Kok enggak mau nurut, ya bagaimana? Mengambil bagian dalam kekudusan Allah sama dengan mengalahkan kodrat ilahi, ya. Tadi saya katakan itu. Ibrani 12 ayat 9-10. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Itu ayat sebelumnya mengatakan apa? Tanggalkan beban dan dosa baru ikut perlombaan. Apa itu perlombaannya? Memandang Yesus, karena kita harus seperti dia. Supaya kita menjadi anak yang sahuios. Anak mana yang tidak dididik oleh Bapak? Pasti dididik. Nah, masalahnya anak dididik tidak. Yang dididik siapa? Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Siapa yang mengasihi Allah? Yang tidak mengasihi dunia. Nah, ini tergantung nekat kita. Itu tidak bisa otomatis. Tidak bisa otomatis kita mencintai Allah. Kita yang mengambil keputusan mengasihi Allah. Rata-rata saudara itu masih mengasihi dunia. Maka terus terang ya, sebagian saudara ini, mungkin sebagian besar, belum lahir baru. Saya tidak mengatakan saudara pasti masuk neraka, tapi saudara tidak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tinggal dalam Bapa, tinggal dalam Yesus. Wah, ini harus kualitasnya tinggi sekali. Itu mustahil untuk bisa pindah ke sini, itu mustahil. Dari kodrat manusia yang beragama baik-baik, mengenakan kodrat ilahi untuk menjadi anak-anak Allah, itu mustahil. Tapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Yang tidak mustahil bagi Allah ini akan terwujud kalau kau tinggalkan percintaan dunia. Itu bagianmu. Oke. Saudara tidak mau meninggalkan dunia, tapi juga mau mengalami kelahiran baru. Tidak bisa. Mustahil jadinya. Jadi mustahil. Yang tidak mustahil bagi Allah bisa terwujud kalau engkau meninggalkan segala sesuatu. Itu yang tidak mustahil bagi kamu. Tapi itu menjadi berkodrat ilahi, itu mustahil bagi kamu. Itu Allah yang mengerjakan. Tapi kamu harus meninggalkan dunia dulu. Maka orang yang masih mencintai dunia tidak mengerti firman Tuhan. Lukas 16 ayat 11. Saya tidak menyuruh saudara itu jadi orang miskin, tidak terikat dengan dunia. Coba dibaca dulu ayat ini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Iya, mengenakan kodrat ilahi yang bebas dari nafsu dunia. Nafsu dunia tidak harus berarti melanggar tatanan hukum umum, tapi semua naluriah kemanusiaan yang intinya egosentris bukan teosentris. Terus, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam, bukan menurut kehendak agama, kehendak Allah, terus di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Berat ini. Berat. Tetapi inilah kekristenan. Kalau saya lihat hidup saya dulu, saya malu, saudara. Biarpun saya pendeta, dosen, sekolah tinggi teologi, rektor, saya malu.
Saya belum ikut Yesus dengan baik. Dan jangan-jangan belum lahir baru. Orang yang lahir baru itu luar biasa, saudara. Keagungannya itu luar biasa. Kita baru sadar tahun-tahun belakangan ini dan mengejar ketinggalan kita. Kiranya Tuhan masih beri kesempatan. Karena lahir baru itu seperti diformat ulang. Diformat ulang. Nah kalau sudah tua seperti kita yang umur di atas 60 tahun ini susah. Kalau tidak sungguh-sungguh itu susah. Sering tidak tahu kalau kita tidak tahu. Teolog-teolog itu susah, saudara. Dia sudah memiliki pemahaman-pemahaman yang dia pikir dengan pemahaman itu dia mengenal Allah. Perhatikan dari doanya saja dia tidak kontak dengan Allah. Dia punya kalimat doa tapi tidak berdoa. Lihat sikap hidupnya, cara dia berbicara. Sikap hidupnya, cara dia menyerang orang. Keagungannya rendah. Dulu saya begitu, senang bisa nyerang orang. Nah kita sekarang bertobat saudara. Ya, kita harus memiliki perasaan krisis saudaraku. Ya, belum berkodrat ilahi. Belum. Dan kita harus sadar kita belum. Kalau kita menggeliat terus bisa. 2 Korintus pasal 5. Ayat 17. Saya ingatkan saudara ya, kalau hanya sekali mendengar khotbah saya Anda pusing. Tapi kalau saudara mengikuti dari 3-4 pertemuan sebelumnya, ini nyambung, betul nggak? Ini khotbah nyambung. Tapi tidak apa-apa, saya akan mengulangi apa yang perlu saya ulangi. Kekristenan saudara itu banyak yang masih agamani. Belum proses benar-benar masuk ke dalam kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah Tuhan itu bukan haleluya, kami sembah Engkau. Bukan itu. Kami sembah Engkau ya Allah. Bukan itu. Tapi hidupmu setiap hari itu menyembah. Itu standar kekristenan. Nyanyian kita itu seluruh perilaku kita. Bukan kami sembah Engkau, haleluya, kami tinggikan. Itu kelas agama. Tapi jangan dipotong loh khotbah ini. Terus mengatakan, gila itu pendeta melarang orang menyembah tuh. Mati dulu, bukan itu maksudnya. Hidup kita tiap hari harus memancarkan kehidupan anak Allah yang selalu menyenangkan hati Allah. Yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan selalu menyenangkan hati Allah. Baru di gereja kita boleh berkata, kami sembah Engkau. Boleh dinyatakan. Kami tinggikan Engkau. Itu bukan hanya di gereja, oh kami sembah Engkau. Aduh. Ngerti enggak saudara? Kita menipu diri sendiri dan kita bermaksud atau tidak bermaksud menipu Allah. Tapi menipu. Menyembah itu memberi nilai tinggi. Tiap hari tidak memberi nilai tinggi. Ya saudara, bohong. Memang tidak semuanya pakai emosi, ada yang hanya kami sembah. Ada yang kami sembah. Dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang kurenungkan dan pikirkan, ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang kurenungkan
dan pikirkan ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Amin, saudara. Ini kalau dipotong-potong nih khotbah saya ini, waduh bahaya memang. Benar-benar bahaya. Ya tapi enggak apa-apa. Kita ini enggak lama hidup. Kita karena di pengadilan Tuhan. Ya. Kita lihat aja waktunya. Kita sendiri juga takut, saudaraku. Ya. Oke, kita baca dulu, nanti saya jelaskan. Baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Bagaimana ciri-ciri orang yang ini? Orang yang benar-benar menjadi ciptaan baru. Itu di 2 Korintus ini, kita bisa melihat paling tidak 3. 1, itu ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ayat yang ke-7. Memiliki penghayatan dunia bukan rumahnya. Baca nanti di rumah. Kalau ia suruh memilih mati atau hidup, dia ingin bersama Tuhan. Dia menghayati dunia bukan rumah. Itu tidak bisa dipaksakan. Saudara bisa nyanyi, dunia ini bukanlah rumahku. Ininya enggak. Kalau kita mulai bertumbuh terus dengan dalam kecerdasan roh yang baik dari kebenaran firman, kita bisa menghayati dunia bukan rumah kita. Yang kedua, ayat 9 dan 10 di 2 Korintus itu. Hidup berkenan, aku berusaha. Baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, artinya baik di tengah-tengah jemaat maupun di luar jemaat, aku berusaha berkenan. Bukan hanya di depan jemaat kelihatan saleh, tapi juga di seluruh langkah hidup, wilayah hidup kita hidup benar. Itu Paulus, agendanya 1, berkenan. Bapak Ibu, agenda kita tuh mestinya 1, berkenan. Kita banyak agenda dulu, termasuk saya ini. Aduh, banyak agenda. Banyak agenda. Banyak agenda. Yang kita bungkus dengan alasan pelayanan, tapi di dalamnya banyak agenda pribadi. Berkenan saja. Kita mau berubah. Amin. Amin. Menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Dalam pertumbuhan rohani kita, sampai pada proses di mana kita mengenakan kodrat baru, akhirnya kita bukan hanya bisa membedakan mana yang melanggar hukum secara tertulis, mana yang tidak. Tapi kita juga bisa melihat 2 hal, ini hebat sekali. Yang pertama, apa yang tidak sesuai dengan perasaan Allah. Satu. Tapi yang kedua lebih hebat lagi, kita tahu bahwa kita belum segambar dengan dia. Kita belum punya profil seperti yang dia inginkan. Jadi bukan sekedar mengerti apa yang melanggar hukum dan yang tidak. Tapi irisannya sampai tipis. 30 menit kita ngobrol dengan orang, itu ada melesetnya. Sombongnya. Mau tampil bahwa aku seseorang. Ada saja. Jangankan ngobrol di meja makan, di mimbar. Sementara kita khotbah itu Pak, kita bisa menggunakan kata kalimat untuk mengaktualisasi diri.
Nah, waktu pulang kita baru sadar, atau waktu kita ngomong tiba-tiba sadar, aku mau dianggap seseorang, aku mau dianggap rohani, aku hebat. Dengan tulus kita bisa berkata, bila selama ini aku belum menjadi seperti Yesus, beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu, satu yang ku perlu. Ini agenda satu-satunya. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Kita bayangkan kalau kita dengan keadaan seperti ini lalu masuk istana Bapa, istana Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak bercela, layak enggak? Ternyata tidak. Makanya kita harus bertumbuh terus sampai kita bisa menangkap profil apa yang harus kucapai. Kalau tidak, perjalanan hidup Kristen kita itu tidak ada arah. Tidak jelas arahnya. Saudara paham gak saya ngomong apa ini? Paham? Kita belum sempurna. Jangan sombong, saudaraku. Apapun yang kita miliki dalam sekejap akan lenyap. Tapi manusia batiniah yang tentram dan lemah lembut, ya, wajah Yesus yang tercetak dalam hidup kita itu harta abadi kita. Jadi yang pertama, orang yang berkodrat ilahi menghayati dunia bukan rumahnya. Wah, itu kekuatannya luar biasa. Ketika kita dagang, kita rugi. Ketika kita dikhianati orang, nama baik kita dirusak. Kita jauh lebih kokoh. Toh aku akan pulang. Aku akan pulang. Yang kedua, agenda kita hanya mau berkenan di hadapan Allah. Ya sekarang ini juga saya belum sempurna. Tapi agendaku aku mau menjadi benar-benar berkenan. Yang ketiga, kita baca ayat 14-15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi kalau Yesus mati untuk semua, untuk kita sudah mati. Ini Alkitab yang bicara, bukan saya. Jangan diartikan sewenang-wenang. Nuranimu yang harus mesti dihidupkan. Supaya menangkap ini kebenaran atau dusta. Terus? Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Untuk kita. Terus? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tetapi untuk Dia. Untuk Dia. Yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, kita mati untuk Dia yang telah mati dan bangkit untuk kita. Artinya apa itu, Pak? Tadi saya katakan meninggalkan dunia. Itu bukan berarti lalu kita menyepi di kuil atau di tengah hutan di dalam gua, tidak berharta, tidak punya kekayaan, ya, makanannya sayur-sayuran, tidak menikah. Itu hidup untuk diri sendiri dengan caranya. Itu hidup untuk dirinya sendiri. Kalau kita harus hidup untuk Tuhan, itu orang-orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Tapi saya tidak katakan itu salah. Itu lebih baik daripada orang yang menjahati orang lain.
Dan saya tidak mengatakan itu jahat, sama sekali tidak. Saya tidak mengatakan itu keliru. Tidak keliru menurut perspektifnya. Itu standar mereka, dan itu harus kita akui baik. Orang bisa berbuat begitu luar biasa. Tapi dari sudut pandang kita, ini kita di urusan di dalam rumah tangga kita, tanpa menghakimi mereka. Kalau Anda berbuat begitu, saya beritahu, Anda hidup untuk diri sendiri dengan cara itu. Justru kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena Tuhan mau bentuk kita lewat peristiwa-peristiwa hidup. Kita bersentuhan dengan orang, supaya kita hidup untuk Allah, yaitu ketika kita hidup untuk orang lain. Baik kau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semuanya untuk Tuhan. Kalau kita menikah, layani pasangan hidupmu. Walaupun dia tidak membahagiakan engkau, jadi berkat untuk dia. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan di rumah mertua, jangan menuntut dia membahagiakanmu. Bagaimana kita jadi berkat untuk mertua? Hidup untuk orang lain. Itu namanya hidup untuk Tuhan. Kalau saudara menyepi meditasi dalam kamar, katanya hidup untuk Tuhan, Anda hanya bersentuhan dengan nyamuk. Justru lewat berbagai peristiwa-peristiwa itu, Anda disempurnakan. Karena untuk mengubah kodrat, Allah bekerja bagi orang yang mengasihi. Anda ketemu dunia, Anda punya kesempatan kaya, terhormat. Anda juga cari uang untuk kaya dan cari kehormatan. Tapi itu semua kita gunakan untuk kepentingan Tuhan. Anda jadi kondektor, itu bisa dipakai Tuhan. Tapi jadi direktur lebih efektif. Saya nggak katakan kondektor itu rendah, tidak. Dia juga bisa dipakai Tuhan di tempatnya. Tapi kalau direktur akan menjangkau lebih banyak orang. Dengan uang 1.000 Anda bisa menjangkau banyak orang, bisa menjangkau orang. Dengan uang 1 miliar Anda menjangkau lebih banyak orang. Jadi hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri, itu justru di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama lewat pergumulan, gesekan-gesekan kita disempurnakan. Yang kedua, kita menjadi berkat untuk menerjemahkan kodrat ilahi itu. Maka saya sudah katakan di pertemuan yang lalu, untuk menjadi seperti Yesus kita mengalami seperti yang Yesus alami. Kalau tidak ditampar pipi kanan, kita tidak punya kesempatan memberi pipi kiri. Itu kodrat ilahi yang harus kita terjemahkan. Kalau tidak pernah ada terjemahan hidup seperti itu. Loh, Anda belum siap tepuk tangan? Kita tepuk tangan untuk kebenaran ini. Amin, saudara. Kehidupan anak Allah itu harus digelar lewat pengalaman hidup kita diproses. Lewat pengalaman hidup kita menerjemahkan kodrat ilahi. Yang ketiga, menjadi saksi. Kalau hanya di kamar menyembah, oh menyembah Tuhan di kamar, oh jadi saksi untuk nyamuk. Paham saudara? Kehidupan anak Allah yang diperagakan oleh Yesus, kita peragakan. Dan itu perlu perjuangan. Ibrani 5 ayat 7-9 dikatakan Yesus walaupun anak, belajar dari penderitaannya. Belajar untuk mencapai kesempurnaan. Setelah mencapai kesempurnaan, dia menjadi penggubah dan penyebab composer, penggubah. Maka di dalam kitab Wahyu, ketika Tuhan Yesus menyuruh Yohanes menulis surat kepada jemaat-jemaat, di setiap surat selalu ada kata ini, menanglah kamu seperti aku menang. Berarti dia mengalami pergumulan untuk mencapai kemenangan itu. Dia tidak di skenario menang dengan sendirinya. Kalau di skenario menang dengan mudah, ya nggak bisa bicara menanglah kamu seperti aku menang. Coba kalau orang kaya karena warisan berkata kepada temannya, ayo dong kamu mesti kaya seperti aku kaya.
Lo nggak bisa, tapi kalau saudara kerja keras dari nol, dari miskin, nah baru bisa bilang, kamu kaya. Kau belajar, rajin bekerja, giat, jujur. Begitu saudara, amin. Nangkep ya saudara? Banyak salah yang kita lakukan saudara. Bahkan kita ini sekarang masih pendosa. Sering meleset, aduh. Baru 30 menit ngobrol di ruang makan, ada aja yang kita ucapkan salah, saudara. Itu belum lagi yang lain. Nah, banyak orang tidak menyadari itu. Kenapa? Karena dia memang tidak punya minat untuk berkenan di hadapan Allah. Ini monster dalam diri kita itu, waduh, licik, saudara, licik. Kalau kita tidak sadar, kita terus hidup dalam kelicikan, tidak pernah kita mengenakan kodrat ilahi. Makanya monster kita itu diempanin, dikasih makan keindahan dunia. Mati kita, tidak berkembang. Tinggalkan dunia. Matikan semua keinginan daging, baru Tuhan latih terus. Bisa nggak Pak? Bisa. Yang tadinya kalau marah, banting barang. Anda bisa nggak banting lagi? Bisa, kalau saudara mau bisa. Itu belumlah kesempurnaan loh, belum. Itu belum menanggalkan beban dan dosa, itu bukan perlombaannya. Itu yang menghalangi. Baru kita belajar mengenakan kodrat ilahi, memiliki kecerdasan rohani. Aduh, kalau kita masih melakukan hal-hal yang melanggar moral, aduh jauh saudara. Untuk menjadi sempurna. Jadi baik dulu baru bisa sempurna. Maka dikatakan Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan, artinya bukan hanya melakukan hukum sesuai dengan bunyinya, tapi lakukan hukum sesuai dengan jiwanya. Baptis lagi, baptis. Baru masuk kepada kebenaran Injil yang menekankan batiniah. Lindungi aku ya Tuhan. Dari mana? Diriku sendiri. Yang kedua dari kuasa gelap yang tidak bisa kita lawan dengan kekuatan kita. Yang ketiga dari pengaruh dunia yang jahat. Yang keempat dari malapetaka, mara bahaya. Entah corona, entah gempa bumi, erupsi. Kalau itu tidak membuat imanku bertumbuh, jangan ku alami. Tapi kalau itu memang membuat aku bertumbuh, ya please deh, terserah Tuhan. Yang kelima, dari orang-orang yang menjahati kita, melukai kita. Kita minta perlindungan Tuhan bukan takut dia. Waduh, kita lebih kuat kalau mau ribut. Kita nggak mau ribut. Tadi jagai aku dari orang-orang ini. Supaya aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Aku mengalah. Jagaku ya Bapa. Lindungi aku. Agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa, aku berkenan. Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta. Dalam pergumulan, saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya
Tuhan Yesus rindu ku pandang. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia dan tetap setia sampai kapanpun Engkau beserta. Dalam pergumulan, saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rindu ku pandang. Kalau tidak nekat tidak bisa. Makanya orang seperti saya dan para pendeta-pendeta harus nekat. Kita tidak bisa bilang menanglah kamu seperti aku menang kalau kita tidak menang. Harus se-ekstrim-ekstrimnya. Sampai kita bisa berkata, ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rindu ku pandang. Ku hanya mau pulang, ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rindu ku pandang. Jadi saudara bisa melihat betapa beratnya pelayanan ini. Karena pelayanan ini proyeksinya mengubah kodrat. Bukan hanya orang jadi baik. Kalau masalah saudara sakit, masalah ekonomi, Anda bisa selesaikan dengan tanggung jawab. Tapi fokus kita di sini. Dan kalau karakter kita diubah Tuhan, wah, Tuhan akan menambahkan semua supaya kita bisa efektif melayani Dia, saudara. Jadi kita bisa mengalami realitas ilahi dari kuasanya waktu kita Kristen baru. Sakit sembuh, ada masa ditolong. Wah, itu realitas kuasa Allah itu. Seperti bangsa Israel. Tapi setelah kita dewasa harus mulai masuk realitas ilahi dari karakter Allah. Kalau mau tahu siapa Allah yang benar, tanya bangsa Israel, Allah mana seperti Allahku? Apanya? Kuasanya. Tetapi kalau mau mengetahui bagaimana Allah yang benar, lihat orang percaya. Karena karakternya harus karakter Bapa. Amin, saudara. Kalau bangsa Israel itu beragama Yahudi, moralnya baik. Seperti Matius 19 tadi, orang kaya yang berakhlak baik. Cukup beragama. Berakhlak baik. Tetapi kekristenan tidak demikian. Menjawab bagaimana Allah yang benar itu. Siapa Allah yang benar, tugasnya bangsa Israel. Dan mereka hanya menikmati berkat, kuasa dan mujizat Allah. Dan orang Kristen baru kadang-kadang juga begitu, orientasinya itu. Tapi kita kan tidak terus-menerus jadi baby. Orientasi kita harus karakter Allah. Karakter Bapa di sorga. Amin, saudara. Nah, kalau kita Kristen tuh harus ikut Yesus. Bukan beragama Kristen saja. Jadi orang baik saja. Merubah kodrat.
Dan ini membutuhkan perjalanan waktu panjang. Waktu panjang. Saudara akan menyesal kalau saudara meninggal dunia, saudara tidak mengalami perubahan kodrat. Saudara akan mengatakan begini, yang kusesali dalam hidup ini setelah aku menjalani hidup ini adalah aku tidak menjalani hidupku sendiri. Hidupmu sebagai anak Allah tidak kau jalani. Hidup anak dunia yang kau jalani. Dan kau tidak dikenal oleh Bapa, engkau bukan anaknya. Karena anak Bapa harus berkarakter Bapa. Dan Yesus modelnya. Jadi kalau sampai Tuhan berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Wah, memang berat untuk mengalami perubahan kodrat ini. Karena kehidupan Kristiani yang benar yang diperagakan oleh Yesus, itu tidak klop dengan hidup kita. Amin. Tidak nyambung, kita robah kodrat. Dan itu perlu waktu lama dan panjang. Dan banyak orang belum mencapai ini. Belum mencapai ini. Dan kalau saya bicara jujur, sebagian saudara ini belum lahir baru. Saya sendiri juga berjuang, saudara, tahun-tahun belakangan ini. Ya mungkin kedengarannya jadi tidak enak didengar. Kedengarannya aneh. Jadi pendeta, dosen, rektor. Saya bukan orang jahat, saya berjuang untuk gereja serius. Saya mengorbankan uang saya besar untuk pekerjaan Tuhan. Benar, saudara. Dan saya bisa membuktikan. Tapi itu tidak jaminan saya sudah lahir baru. Apa bedanya dengan orang yang rela mengorbankan nyawa demi keyakinannya. Bahkan mereka kehilangan harta, nyawa, berani sekali. Apakah lahir baru? Samalah saya membela pekerjaan Tuhan dengan uang saya dalam jumlah besar. Kenapa? Ya saya juga punya harga diri lah, lewat itu saya punya harga diri. Aku punya naluri untuk memberi karena gen saya suka memberi. Tapi itu bukan jaminan saya lahir baru. Maka kita berkata, walaupun kau menyerahkan seluruh hartamu, betul nggak? Tanpa kasih, sia-sia. Sekalipun kau memberikan tubuhmu untuk dibakar, tanpa kasih, sia-sia. Sudah jelas? Saudara mengerti? Ini tidak mempersulit saudara masuk surga. Ini menunjukkan jalan yang benar untuk menjadi anak-anak Allah. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Makanya kita beresi diri kita. Kita benahi diri kita. Kita nggak usah mikir macam-macam deh. Kita benahi diri saja, kita belum benar kok. Udah nggak usah menghakimi atau menilai orang lain. Kita membereskan diri kita dengan baik, saudaraku. Ya, saudara harus membaca firman ini dengan nurani saudara. Ya, tapi nurani manusia itu subjektif, nggak bisa dipercaya. Ya, ada yang tidak bisa dipercaya. Tapi dalam ketulusan Roh Kudus yang dimeteraikan dalam dirimu pasti berbicara. Amin. Lalu sebagai bukti kalau engkau datang kemari tidak berubah, jangan datang lagi. Saya anjurkan jangan datang lagi. Oke? Ya, jangan datang lagi. Ya, jangan datang lagi. Cari tempat lain. Ya. Kalau anggap di sini ada virus, jangan datang lagi. Ya. Ya. Di sini tidak ada virus. Di sini ada kebenaran yang mengubah kodrat. Tentu lewat perjuangan panjang, lewat pergumulan berat, saudaraku. Dan jangan datang hanya satu kali, saudara datang berkali-kali baru saudara bisa mengerti.